wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada mata kuliah kewirausahaan bidang kependidikan hari ini, kita akan memulai presentasi. Sebelum itu, mari kita membaca suratul Fatihah sebelum memulai presentasi. Semoga pembelajaran atau presentasi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kami dari kelompok 17 akan membahas mengenai manajemen pemasaran sekolah unggul yang beranggotakan Reka Zuliati dan Siti Nurul Azizatul Rohmah. Pada materi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu definisi manajemen pemasaran, yang kedua manajemen pemasaran pada lembaga pendidikan, dan yang ketiga manajemen pemasaran pada lembaga pendidikan. Langsung saja pada poin yang pertama. Definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha atau proses penetapan tujuan pemasaran seperti merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Peran pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa sampai pada tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan pelanggan hingga berkelanjutan, sehingga keuntungan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. Fungsi manajemen pemasaran. Dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Poin yang kedua, yaitu manajemen pemasaran pada lembaga pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan adalah suatu proses dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Jasa tersebut dapat dikatakan kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan, serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi atau penjualan dengan pemakai jasa pendidikan atau orang tua, siswa, atau wali murid. Sehingga pemasaran pendidikan merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan. Pemasaran pendidikan dapat dilakukan melalui promosi dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk sekolah, meningkatkan minat dan keterikatan masyarakat tentang produk sekolah dengan produk sekolah lainnya, memberikan penekanan nilai lebih yang diterima masyarakat atas produk yang ditawarkan, dan menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan sekolah di masyarakat. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah merupakan bagian dari teknik pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang diinginkan. Nah, karena itu, konsep yang dijalankan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, manajemen harus berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi atau dari dalam lembaga pendidikan dan efisiensi distribusi lembaga. Yang kedua, konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan atau perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Dan karenanya, organisasi ataupun lembaga pendidikan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam memperbaiki pelayanan jasa. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa
konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Karenanya, diperlukan berbagai teknik penjualan yang sempurna untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baik. Dan yang keempat, konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Tujuan pemasaran jasa pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Di dalam orientasi tujuan pemasaran lembaga pendidikan adalah memaksimumkan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir yaitu penerapan manajemen pemasaran sekolah unggul. Propaganda pada dasarnya bersifat persuasi. Metode persuasi menggunakan himbauan, rayuan, ajakan, iming-iming dengan tujuan agar komunikan dengan senang hati, sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan pola yang ditentukan komunikator. Penerapan manajemen propaganda pada sekolah bisa dilakukan dengan adanya public relation atau media komunikasi. Umumnya, aktivitas manajemen pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha mengembangkan potensi dan memimpin suatu tim atau sekelompok orang dalam satu kesatuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, penerapan manajemen propaganda pada sekolah bisa dilakukan dengan adanya public relation atau media komunikasi, karena pada dasarnya propaganda merupakan sesuatu ajakan dalam pemasaran. Penerapan bisa dilakukan dengan berupa: yang pertama, mengadakan pertemuan antara wali murid dengan guru. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait barang kepada warga sekolah. Yang ketiga, mengadakan pelatihan terkait produk yang ada di pasaran. Dan yang terakhir, adanya pamflet yang tersebar. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 17 mengenai manajemen pemasaran sekolah unggul. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi hari ini. Mari kita diskusikan di grup WA kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.